lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan membahas tentang microcontroller Arduino Uno. Nah, yang pertama kita masuk pada pengenalan Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu jenis papan microcontroller yang dikembangkan oleh Arduino.cc. Arduino dapat dikoneksikan ke komputer dengan kabel USB dan diprogram dengan menggunakan software Arduino. Yang mendukung bahasa pemrogramannya itu C dan C++, ataupun dengan software lain seperti Scratch for Arduino atau Common Coding yang menggunakan bahasa pemrograman berbasis blok atau gambar. Arduino Uno dapat digabungkan dengan berbagai sensor pengukuran besaran fisika, sehingga sangat cocok untuk mendukung kegiatan eksperimen fisika. Arduino Uno sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ground pin atau GND. GND pada papan Arduino merupakan pin untuk menghubungkan ke ground. GND sangat penting pada papan Arduino untuk mengukur dan mengatur tegangan. Pada dasarnya, tegangan adalah beda potensial antara dua titik. Kita dapat menggunakan titik GND dan titik yang lainnya. Rangkaian harus dihubungkan pada GND, sehingga semua tegangan yang terbaca bisa saling dibandingkan dan nilainya relevan karena memiliki titik referensi yang sama. Jika tidak ada common ground, tidak ada artinya kita membandingkan hasil pembacaan 3,3 volt dan 5 volt. Yang kedua, sumber tenaga Arduino. Supaya papan Arduino dapat menjalankan kerjanya, papan ini memerlukan energi listrik. Sumber energi listrik papan Arduino dapat diperoleh dengan menghubungkan Arduino ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Selain itu, jack DC power juga dapat digunakan untuk memberikan aliran listrik ke papan Arduino dengan tegangannya 7-12 volt. Jika ingin menggunakan sumber listrik ini, maka kita perlu memanfaatkan pin VIN. Ketika menggunakan VIN, kita perlu menggunakan GND dengan benar. Pastikan perangkat sumber listrik eksternal juga terhubung ke GND. Yang ketiga, digital pin. Arduino Uno memiliki 14 digital pin yang diberi label angka 1 sampai dengan 13. Pin digital merupakan pin binary yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu low sebagai 0 dan high sebagai 1. Pin digital dapat diatur menjadi output dan input. Ketika pin digital digunakan untuk mode input, kita akan menggunakannya untuk membaca data. Data yang terbaca hanya ada dua jenis, yaitu low dan high. Saat dipakai sebagai input, pin digital Arduino akan membaca tegangan kurang dari 0,8 volt sebagai low dan tegangan yang lebih dari 2 volt akan terbaca sebagai high. Pada saat menjadi output, low berarti tegangan yang dikeluarkan dari pin adalah 0 volt, sedangkan high berarti VCC atau 5 volt pada Arduino. Namun demikian, ada beberapa pin digital yang merupakan pin PWM, yaitu Pulse Width Modulation, di mana tegangan output pin PWM tersebut dapat diatur antara 0 sampai dengan 5 volt. Pada Arduino Uno, pin PWM memiliki tanda, yaitu nomor -11, -10, -9, -6, -5, dan -3. Yang keempat, pin analog. Terdapat 6 pin analog pada papan Arduino Uno. Pin tersebut diberi label A0 sampai dengan A5. Pin analog ini hanya dapat digunakan untuk pembacaan nilai tegangan. Pin analog berguna untuk membaca nilai masukan yang bukan hanya high atau low, namun bisa nilai di antaranya. Cara kerja pin analog adalah dengan menangkap nilai tegangan yang masuk. Nilai tegangan yang bisa terbaca adalah 0 sampai dengan 5 volt. Kemudian ADC atau Analog Digital Converter akan mengubah pin analog tersebut menjadi nilai yang dapat dipahami oleh program Arduino, yaitu nilai digital. Papan Arduino Uno memiliki 10 bit ADC.
Dengan 10 bit tersebut, maka resolusinya adalah 210 sama dengan 1024. Sehingga nilai yang diperoleh dari pin analog input adalah di antara 0 dan 1023. Nilai tegangan sesungguhnya yaitu 0 sampai dengan 5 volt. Dikonversi menjadi bilangan di antara 0 sampai dengan 1023 oleh ADC. Misalnya, kita membaca tegangan suatu rangkaian yang bernilai 2,5 volt, maka nilai pembacaan pin analognya adalah 2,5 volt per 5 volt dikali 1023. Itu hasilnya 512. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghubungkan Arduino Uno ke komputer. Supaya komputer dapat mengenali Arduino Uno, diperlukan driver Arduino Uno yang terinstal pada komputer. Jika kita menggunakan papan Arduino Uno original, driver sudah menyatu dengan program Arduino yang dapat di-download di website tersebut ini. Jika Uno yang digunakan adalah versi clone atau yang bukan original, kadang diperlukan driver yang berbeda. Nah, jika driver telah terinstall, selanjutnya Arduino Uno harus dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB serial. Untuk mengetahui apakah Arduino sudah terbaca oleh komputer, kita dapat membuka driver manager pada Windows 10, device manager, dan dibuka dengan menggunakan device manager pada kolom search. Nah, selanjutnya pada device manager terdapat bagian port. Bila pada port sudah terdeteksi Arduino Uno-nya, berarti Arduino Uno-nya itu sudah berhasil dihubungkan dengan komputer. Nomor komputernya di mana Arduino terhubung perlu diperhatikan karena informasi ini diperlukan ketika akan mengirimkan perintah ke Arduino melalui pemrograman. Pada contoh di gambar ini, teman-teman. Selanjutnya, breadboard dan diagram rangkaian listrik. Breadboard merupakan papan yang biasa digunakan untuk merangkai komponen listrik sementara. Breadboard biasa terbuat dari plastik dan terdapat banyak lubang pada salah satu sisinya. Lubang tersebut merupakan tempat untuk meletakkan komponen seperti resistor, kapasitor, LED, diode, dan lain-lain. Lubang-lubang di breadboard diatur sedemikian rupa sehingga membentuk pola jaringan koneksi. Titik pada breadboard ada yang saling terhubung. Terdapat beberapa ukuran breadboard yang ada di pasaran, yaitu mini, medium, dan besar. Itu lubang yang terhubung dengan garis pada gambar merupakan lubang-lubang yang terkoneksi sehingga lubang-lubang tersebut dapat dianggap sebagai titik yang sama. Nah, di sini kita sudah memberikan contoh gambarnya ya. Ini ada pola koneksi pada breadboard yang berukuran besar. Seperti ini ya, teman-teman. Dia lebih banyak polanya, pola koneksinya itu. Ini contoh pola koneksinya yang dua lagi, yang medium dan yang mini. Breadboard dan diagram rangkaian listrik ini ada contoh penggunaan breadboard untuk menyusun rangkaiannya. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya itu ada diagramnya, ada relasinya. Diagramnya ada dua dan relasinya ada dua. Pada gambar yang di atas yang pertama itu contoh relasi rangkaian resistor seri yang disusun pada breadboard. Nah, yang kedua itu contoh relasinya itu rangkaian resistor paralel yang disusun pada breadboard. Pada rangkaian listrik terdapat banyak komponen yang memiliki nama pada peran masing-masing. Saat menggambar diagram rangkaian, komponen-komponen listrik biasa digambar dengan simbol. Kita perhatikan pada tabelnya. Ini menunjukkan ada simbol beberapa komponen listrik pada diagram rangkaiannya ya, teman-teman. Ini komponennya itu ada resistor,
Itu bisa dilihat simbolnya itu yang di sampingnya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan komponen-komponen lainnya, yaitu ada kapasitor, LED, baterai, dioda, potensiometer, terus ini ada variable voltage supply, sumber arus AC, dan induktor. Selanjutnya, aplikasi Arduino dalam percobaan fisika. Arduino dapat dimanfaatkan sebagai pengganti alat ukur kelistrikan, seperti pengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Selain itu, Arduino juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan sumber listrik DC, direct current, pada percobaan. Yang pertama ini kita akan membahas tentang pengukuran tegangannya. Tegangan dapat diukur dengan menggunakan voltmeter maupun sensor tegangan atau voltage sensor. Untuk mengukur tegangan pada komponen rangkaian, voltmeter harus dipasang secara paralel dengan komponen yang ingin diukur tegangannya. Perhatikan pada contoh gambarnya. Itu ada voltmeter yang dipasang secara paralel dengan hambatan R untuk mengukur tegangan pada hambatan R atau VR. Pada pengukuran tegangan dengan menggunakan Arduino. Arduino dapat dimanfaatkan untuk mengukur tegangan DC. Namun, besar tegangannya maksimal yang dapat terbaca itu hanya 5 volt. Nah, ini ada gambar rangkaian untuk pengukuran tegangan DC. Pada pengukuran tegangan dengan menggunakan sensor dan Arduino ini, pengukuran tegangannya dapat juga dilakukan dengan tambahan modul sensor tegangan. Penggunaan modul sensor tegangan pada Arduino memungkinkan pengukuran tegangan lebih dari 5 volt. Masing-masing sensor memiliki ukuran maksimal tegangan yang dapat diukur. Biasanya akan ada keterangan pada sensor tersebut. Misalnya VCC sampai 25 volt. Artinya batas maksimal yang dapat diukur adalah 25 volt. Sensor tegangan memiliki 2 pin pada terminal skrup, yaitu GND dan VCC, dan 3 pin pada terminal male S minus plus. Terminal skrup dihubungkan ke rangkaian yang akan diukur, sedangkan terminal male dihubungkan pada papan Arduino. Selanjutnya, pada pengukuran arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ammeter maupun sensor arus seperti AC-S712 untuk mengukur arus pada komponen rangkaian. Pengukur arus harus dipasang secara seri dengan rangkaian. Kita perhatikan gambarnya. Itu ada ammeter yang dipasang secara seri dengan hambatan R untuk mengukur arus yang mengalir pada komponen R. Nah, ini ada pengukuran arus dengan menggunakan Arduino. Rangkaian pengukuran arus dapat dibuat dengan memanfaatkan papan Arduino Uno dan sebuah resistor. Kita perhatikan pada gambar di samping ini, itu menunjukkan rangkaian pengukur arus yang terdiri dari papan Arduino Uno, resistor dengan hambatan R dan kabel penghubung. Masih pada bagian pengukuran arus menggunakan Arduino, kali ini kita akan membahas pada nilai hasil ukur arus menggunakan rangkaian pada gambar yang di samping ini. Nah, kita dapat memperoleh dengan persamaannya itu kayak di samping ya teman-teman. Keterangannya itu di sini VR atau tegangan dari R dalam V-nya. R itu hambatan resistor yang terhubung pada Arduino Uno, misalnya 10 ohm. Dan A2 adalah nilai pembacaan dari pin A2. A3 nilai pembacaan dari pin A3. I itu sama dengan arus yang diukur yang di dalam MA. Pada pengukuran hambatan ini, Arduino dapat digunakan untuk mengukur hambatan suatu bahan. Misalnya itu hambatan konduktor.
Nah, dari pengukuran hambatan ini, persamaan untuk mendapatkan nilai hambatannya dari pengukuran dengan Arduino ini. Itu keterangannya itu R itu hambatan yang diukur dalam ohm, R kecil hambatan resistor yang terhubung pada Arduino Uno yaitu 100 ohm. A4 itu nilai pembacaan potensial pin A4. A5 itu nilai pembacaan potensial pin A5. Nah, ini adalah hasil perhitungannya ya teman-teman, hasil pengukuran dari hambatannya. Selanjutnya menggunakan Arduino sebagai sumber tegangan DC. Arduino Uno memiliki pin sumber daya 5 volt dan 3,3 volt tanpa harus diprogram. Pin tersebut dapat digunakan seperti baterai dengan ketegangan 5 dan 3,3 volt. Nah, di samping ini itu contoh menggunakan Arduino Uno sebagai sumber tegangan DC 5 volt. Itu yang kiri, dan yang kanan itu yang 3,3 volt. Nah, ini ada penggunaan Arduino sebagai sumber tegangan DC. Apabila menginginkan tegangan yang dapat diatur dari 0 hingga 5 volt, rangkaian di atas dapat dikombinasikan dengan rangkaian pembagi tegangan menggunakan potensiometer. Ini gambar yang di samping ini rangkaian pembagi tegangan yang dihubungkan ke pin 5 volt dapat menghasilkan tegangan antara 0 sampai dengan 5 volt. Masih pada pembahasan menggunakan Arduino sebagai sumber tegangan DC, digital pin pada Arduino Uno juga dapat digunakan sebagai mode output atau mode digital atau write. Hanya ada dua pilihan luaran output pin digital, yaitu high and low. Jika di set high atau 1, maka pin akan mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt. Jika di set low atau 0, maka pin akan mengeluarkan tegangan 0 volt. Atau sama saja sumber tegangan menjadi off. Oke teman-teman, seperti itu tadilah penjelasan saya tentang rangkuman materi microcontroller Arduino Uno. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf, dikarenakan kita masih sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang masih stay menonton video saya. Bye bye.